Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Tidak lupa kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Aisyah Kusnul Wahyuni, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan pidato pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Tantangan dan Peluang Teknologi di Era Digital. Sebelum memulai, izinkan saya membuka pidato dengan sebuah adagium. Teknologi adalah alat, tetapi manusialah yang menentukan bagaimana teknologi digunakan. Teknologi bukan sekedar gadget atau internet, melainkan sarana untuk membuka pintu peluang dan kemajuan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Hadirin yang saya muliakan, di era yang serba digital ini, perubahan terjadi begitu cepat. Setiap hari kita disuguhkan inovasi baru yang memudahkan kehidupan, namun di sisi lain juga membawa tantangan yang tidak sedikit. Dunia pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan kesehatan kini sangat bergantung pada teknologi. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dituntut untuk lebih bijak, kritis, dan adaptif dalam menghadapinya. Saya percaya setiap kemajuan pasti membawa resiko. Namun, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah memastikan bahwa kemajuan tersebut membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka, mari kita buka pikiran dan hati kita untuk bersama-sama memahami, mengkritisi, dan memanfaatkan teknologi secara optimal demi masa depan yang lebih baik. Teknologi bukan hanya milik mereka yang paham IT, tetapi milik semua orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman agar tidak ada yang tertinggal dalam arus digitalisasi yang begitu deras. Saya mengajak seluruh hadirin untuk menyimak pidato ini dengan penuh perhatian, karena apa yang akan saya sampaikan sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini dan masa depan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Menurut data WR Sosial dan Hotsuite tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 226 juta jiwa dari total populasi sekitar 279 juta. Artinya, hampir 81% penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet. Pertumbuhan teknologi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga kesehatan. UNESCO melaporkan pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi pendidikan secara global, termasuk di Indonesia. Sekolah dan kampus kini menggunakan platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Microsoft Teams. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan 85% sekolah di Indonesia telah menerapkan pembelajaran daring selama pandemi. Namun, tantangannya adalah tidak semua siswa memiliki akses internet yang memadai.
Survei BPS tahun 2022 menyebutkan hanya 65% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet di rumah. Kementerian Kominfo mencatat nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.000 triliun dan diproyeksikan terus meningkat. Platform seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Namun, Bank Indonesia melaporkan peningkatan kasus penipuan online yang mencapai ribuan kasus setiap tahun. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Statista menyebutkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3,5 jam per hari di media sosial. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan cyberbullying dan penyebaran hoax. Survei Kominfo dan Katadata tahun 2023 menemukan 62% responden pernah menerima informasi palsu di media sosial. Aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter memudahkan konsultasi dokter secara online. Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan penggunaan aplikasi kesehatan sebesar 40% selama pandemi. Namun, WHO menyebutkan adanya infodemik, yaitu banjir informasi palsu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Teknologi adalah pisau bermata dua. Ia bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, namun bisa berbahaya jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, saya mengajak saudara sekalian untuk yang pertama meningkatkan literasi digital, pahami cara menggunakan teknologi dengan benar, termasuk mengenali berita hoax dan hindari penipuan online. Kedua, manfaatkan teknologi untuk hal positif, gunakan internet untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan diri. Ketiga, membatasi waktu penggunaan gadget. Jangan sampai kecanduan media sosial atau game online. Yang keempat, berbagi pengetahuan tentang teknologi. Bantu orang di sekitar kita, terutama yang masih awam, agar mereka juga bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Izinkan saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Sebagai generasi muda, saya menyadari betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya juga menyaksikan teman-teman yang kesulitan mengakses internet karena keterbatasan ekonomi dan geografis. Dari sini, saya belajar bahwa teknologi haruslah inklusif dan merata. Kita harus saling membantu agar tidak ada yang tertinggal di era digital ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana adagium yang saya sampaikan di awal, teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan bagaimana teknologi digunakan. Dengan sikap bijak dan kritis, kita bisa menghadapi tantangan di era digital dan meraih peluang yang ada. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menekankan kembali pentingnya kolaborasi dan solidaritas di era digital. Kita tidak bisa berjalan sendiri menghadapi derasnya arus perubahan. Peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan inklusif. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan untuk mempererat persatuan, bukan sebagai pemecah belah. Jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi dan motivasi, bukan tempat menyebar kebencian dan hoax. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang kritis, kreatif, dan adaptif. Jangan takut untuk terus belajar dan berinovasi. Ingatlah
Masa depan bangsa ada di tangan kita. Jika kita mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, berdaya saing, dan dihormati di kancah dunia. Saya berharap setelah mendengarkan pidato ini, kita semua semakin sadar akan pentingnya peran teknologi dalam kehidupan serta mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini. Sebagai generasi muda, kita adalah agen perubahan. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang cerdas, kreatif, dan inklusif di era digital. Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.